Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video kali ini kembali kita akan membahas tentang wudhu dan keutamaannya, serta doa yang dianjurkan diamalkan sesudahnya. Wudhu adalah ibadah yang wajib hukumnya dilakukan jika kita akan melakukan ibadah sholat, akan melakukan tawaf, dan menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Seseorang yang akan menunaikan ibadah sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, wajib hukumnya berwudhu terlebih dahulu. Demikian pula bagi yang ingin melakukan tawaf. Ada beberapa keutamaan berwudu yang disampaikan Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berwudu menghapus dosa-dosa. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian ia mencuci wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya seluruh dosa yang pernah dibuat kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua kakinya, keluarlah semua dosanya yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, sehingga ia selesai dari berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Yang kedua, berwudu yang sempurna akan mengantarkan masuk ke dalam surga. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudhunya, lalu dia bangkit melakukan sholat sunnah 2 rakaat menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Yang ketiga, orang yang berwudhu akan dibukakan 8 pintu surga, yang mana dia boleh masuk ke dalam surga melalui pintu sesuka hati. Dia dipersilakan masuk surga melalui salah satu pintu yang dia suka dari 8 pintu surga yang terbuka untuknya, dengan syarat dia berwudhu dengan sempurna dan membaguskan wudhunya, yakni dengan melakukan semua rukun wudhu, melakukan bagian yang wajib dan sunnah ketika berwudhu, lalu berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah pernah bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma qala, siapa saja yang berwudu
lalu dia membaguskan wuduknya. Lalu setelah berwuduk dia membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Maka kelak dibukakan baginya 8 pintu surga, yang mana dia boleh masuk ke dalam surga melalui pintu manapun sesuka hatinya. Jadi saat kita selesai berwudu dengan menyempurnakannya, dengan melakukan perkara yang wajib dan sunnah di dalamnya, maka kita segera berpindah tempat dari tempat kita berwudu, lalu berdiri menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan dan pandangan mata ke atas. Lalu kita baca doa sesudah berwudu, asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang melakukan serangkaian amalan berwudu seperti ini, maka kelak pada hari kiamat akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yang mana dia boleh masuk melalui pintu manapun sesuka hatinya. Dipersilakan masuk melalui salah satu pintu dari 8 pintu yang dibukakan untuknya. Pintu mana yang dia suka, maka dari pintu tersebut dia dipersilakan masuk surga. Kemudian termasuk keutamaan berwudu adalah bahwa wajah orang yang suka berwudu akan bercahaya pada hari kiamat, sebagai tanda bahwa dia termasuk umatnya Rasulullah. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa ia adalah umatmu? Rasulullah menyatakan, bagaimana pendapatmu jika seseorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan kaki-kakinya berada di sekumpulan kuda yang hitam legam? Tidakkah ia bisa mengenali kudanya? Para sahabat berkata, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena bekas air wudhu yang pernah mereka lakukan. Demikianlah di antara keutamaan berwudhu. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.